Salib adalah syarat mutlak kita untuk rendah hati dan memiliki hati mengalah. Hari-hari ini banyak orang sombong, banyak orang susah mengalah karena iblis sedang melepaskan roh yang bernama pemberontakan dan adu domba. Di mana-mana ada pemberontakan adu domba, dan pemberontakan adu domba bisa berjalan dengan orang-orang sombong, dengan orang-orang angkuh, dengan orang-orang arogan, orang-orang yang nggak mau mengalah, orang-orang yang nggak mau rendah hati. Tetapi adu domba dan pemberontakan gak laku buat orang-orang yang rendah hati dan buat orang-orang yang sifat mengalah. Pak, engkau imam yang kudus dalam keluarga, Pak, ayo mengalah. Ibu, engkau penolong yang dari sorga, ayo mengalah. Hamba-hamba Tuhan, ayo belajar mengalah. Satan di akhir zaman sedang memakai banyak orang dengan roh ribut untuk menciptakan banyak ketidaktentraman. Tapi Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya kalau engkau tukang ribut, saya beri nama anak-anak setan. Dan saya cuma mau bilang sama saudara, selama engkau rendah hati dan mengalah, engkau akan lihat banyak mujizat besar dalam hidup. Haleluya. Apa fokus yang salah dalam pengiringan kita pada Tuhan? Fokus pada berkat, bukan pada ketaatan. Jangan salah mengerti saya. Jangan salah pikir, wah Gilbert udah gak percaya Tuhan memberkati. Amin, saya sangat percaya bahwa Tuhan memberkati. Lu jelas kok Alkitab bilang, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berarti berkat Tuhan. Itu kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Tapi berkat tanpa ketaatan adalah ketololan. Kenapa? Karena Alkitab bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Alkitab bilang, kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor, kamu dipimpin menjadi kepala. Jadi seluruh berita firman Tuhan, di balik ketaatan ada berkat kemuliaan. Tanpa ketaatan, kalau kita hanya mengejar berkat, saya beri nama, kita adalah orang yang tolol. Kenapa? Karena Alkitab bilang, apa artinya kamu dapat segala sesuatu jika jiwamu binasa? Iya kan? Berarti kita dapat berkat. Tapi dengan kompromi, dengan menghalalkan segala cara, ujung-ujungnya kita kehilangan sorga, kita kehilangan kepastian keselamatan kita. Bukankah itu bernama ketololan? Jadi sekali lagi saya ulang, berkat tanpa ketaatan adalah ketololan. Tidak dapat dipungkiri pada dasarnya manusia adalah makhluk yang lemah. Karena kita lemah, yang pertama kita butuh Tuhan. Yang kedua, karena kita lemah, kita butuh orang lain. Makanya karena kita lemah, jangan sok tahu, jangan sok jago, jangan aneh-aneh. Bully orang, maki orang, menjadi haters, menyerang dengan kata-kata yang tidak pantas. Saya pikir Tuhan gak lihat, tetapi kan Tuhan tahu. Makanya selalu saya bilang, haters itu hidupnya di bawah kutuk. Kenapa? Karena dia suka mengutuk, suka memaki, dan dia lupa, dia pikir Tuhan gak lihat. Tetapi apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Karena haters, hukumannya akan setimpal. Bukan karena Tuhan menghukum, tapi karena dia menghukum dirinya sendiri. Dia menabur kebencian, dia menabur makian, dia akan menuai hal-hal yang jahat. Sama-sama bilang, saya lemah. Justru karena saya lemah, saya butuh Tuhan. Karena saya lemah, saya nggak perlu mengandalkan kemampuan saya sendiri. Karena kalau saya mengandalkan kemampuan sendiri, saya terkutuk. Tapi kalau saya mengandalkan Tuhan, saya melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya sedang ada di air terjun Kawah Ijen. Air ini air belerang, tapi ada satu yang menarik perhatian saya. Dari atas turun ke bawah. Karena itu kita belajar untuk rendah hati. Karena kita berkata orang yang rendah hati akan menerima anugerah ilahi. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Tapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan Tuhan. Dan dari air yang mengalir ini mengajar kepada kita. Air berkat selalu mengalir ke tempat yang rendah. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di situ kita dikuatkan Tuhan, dibela Tuhan, disertai Tuhan, dan dipimpin oleh Tuhan. Tapi sebaliknya waktu kita sombong, kita ditolak Tuhan, kita dihancurkan Tuhan, dan kita dilawan oleh Tuhan. Karena orang-orang sombong saya beri nama adalah anak-anak setan. Orang-orang sombong adalah orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan sombong, hidup dalam kerendahan hati, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara. Haleluya. Saya dan istri saya sedang ada di puncak bagus yang ada di Pulau Bali. Di samping kanan kita ada Danau Bunyan dan Danau Tamlingan. Nah, Alkitab bilang apa? Alkitab bilang, jika aku melihat langit buatan tanganmu, maka aku kagum siapakah manusia sampai kau memperhatikannya. Karena buatan Tuhan semua dahsyat dan indah. Sementara manusia seringkali banyak berontak, banyak mengecewakan Tuhan. Tetapi yang pertama, kita dipedulikan Tuhan. Yang kedua, kita dijaga Tuhan. Yang ketiga, kita ditebus dan diampuni dosa kita. Dan yang keempat, kita diangkat sebagai anak-anak raja. Karena itu yang pertama, mari kita belajar hidup
saling mengasihi. Yang kedua, mari kita saling menghargai. Yang ketiga, kita bukan saling menghina, bukan saling membuli, tetapi saling menguatkan. Dan yang keempat, mari kita menyelamatkan jiwa. Melalui apa? Melalui pekabaran Injil. Karena dengan mengabarkan Injil, kita menuntut orang pada keselamatan. Manusia pada dasarnya lemah, mudah terpengaruh. Karena menurut hukum psikologi, ada istilah begini. Sebuah kebohongan yang terus-menerus diulang, lama-lama dipercaya. Sebuah kesalahan, kalau terus-menerus dikerjakan, lama-lama dianggap normal, lama-lama dianggap biasa, lama-lama dianggap bagian dari kebudayaan. Orang sekarang kadang-kala pacaran, buka baju, lalu difoto-foto, kirim buat pasangannya. Bodoh, saudara-saudara. Roh perzinahan menguasai saudara. Hentikan cara-cara bodoh seperti itu. Orang sekarang pacaran, videokan dirinya sendiri naked. Orang selingkuh, wah dengan naked. Dia videoin dirinya sendiri, dia kirim pada pasangannya. Bodoh, saudara-saudara. Sorry saya ngomong ini secara terbuka. But this is what happened hari-hari ini. Saya tidak mengajar saudara menjadi fanatik, tapi saya mengajar saudara normal. Karena orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana yang normal dan mana yang abnormal. Sebagai hamba Allah saya mau katakan, dalam nama Yesus lepaskan diri kita. Karena kita anak terang yang tidak mudah terpengaruh. Karena sekalipun dia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam dia, tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Wow. Itulah keunikan jalan Allah. Alkitab bilang apa? Kita yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Kita yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Jadi saudara bebas dalam Tuhan, jalan Tuhan itu unik. Karena jalan Tuhan itu unik, saya jangan berpikir negatif. Karena jalan Tuhan unik, dua, saya tidak boleh putus asa. Saya tidak boleh meninggalkan dia. Dan yang keempat, karena jalan Tuhan itu unik, saya harus tetap percaya bahwa di dalam dia saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin. Ibu, engkau yang sedang menghadapi tantangan. Bapak, engkau yang sedang menghadapi badai, dengar, jalan Tuhan itu unik. Alkitab dengan tegas berkata, sesuai imanmu jadi padamu. Jalan Tuhan itu unik. Bagi orang-orang yang beriman, selalu ada berkat, selalu ada kemenangan, selalu ada kepastian, selalu ada jalan keluar. Yang setuju katakan yeah. Apa kemenangan orang yang fokus pada salib? Tidak stres jika harus kehilangan sesuatu. Karena kita tahu kita memang gak punya sesuatu. Kita datang ke muka bumi dengan telanjang, kita pulang dengan telanjang. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan kita miliki, titipan. Pak, gara-gara COVID-19 engkau harus menjual rumah. Pak, karena COVID-19 engkau harus kehilangan perusahaanmu, Pak. Karena engkau tidak bisa bayar gaji karyawan sampai akhirnya harus pilot. Saya mengerti, masa-masa ini ada banyak orang harus kehilangan sesuatu. Tapi selama kita masih punya salib, selama kita masih memikul salib, selama kita masih memandang salib, kita masih punya segala-galanya. Salib adalah sumber segala-galanya. Salib itu sumber berkat, salib itu sumber mujizat, salib itu sumber kekuatan, salib itu sumber kesembuhan. The cross is the source of all. Orang boleh ambil apa saja dari saya masih punya sumbernya. Dan sumbernya adalah salib Kristus. Karena di salib itu Yesus bilang sudah selesai. Semuanya dia selesaikan di sana. Haleluya. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Karena iman adalah kuncinya. Alkitab berkata, adalah kemenangan yang mengalahkan dunia ini yaitu iman kita. Uji diri kita. Kita masih punya iman gak? Jangan kita sibuk sama persoalan. Karena persoalan akan selalu ada. Nanti ada SARS. SARS hilang, MERS. MERS hilang, COVID. Waktu zamannya HIV. Nanti apa lagi di depan kita? I don't know. Tapi hidup ini bukan how we fix the situation, but how we fix our faith. Mendengar berita negatif akan setiap hari. Karena khususnya di akhir zaman, segala sesuatu akan berubah kata Alkitab. Teman bisa jadi pengkhianat. Orang yang kita andalkan tiba-tiba bisa berbalik menyerang kita. Keadaan yang tadinya nyaman, indah, manis, dan dahsyat luar biasa tiba-tiba bisa berbalik menakutkan buat kita. Tapi keadaan tidak boleh mengubahkan hati kita selama kita punya iman. Iman adalah pagar untuk membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Karena dialah damai sejahtera kita. Damai sejahtera kita bukan karena kondisi ekonomi aman, tapi damai sejahtera kita karena dia. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kenapa ayat ini berbicara tentang tembok perseteruan dan tembok pemisah? Bahwa yang setan sedang mau buat selalu tembok pemisah dan tembok perseteruan di keluarga kita. Dan kalau kita mau jujur, hari-hari ini itu yang sedang terjadi.
Gereja yang satu dengan gereja yang lain, hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Perbedaan yang ada kemudian diintimidasi oleh setan menjadi perseteruan, dan akhirnya setan berhasil membangun tembok pemisah. Thank God for COVID-19. COVID-19 membuat dinding-dinding gereja runtuh. Hanya nama Yesus yang dipermuliakan lewat kuasa salibnya. Setuju, katakan amin. Gereja Tuhan, ini waktunya untuk meruntuhkan tembok-tembok pemisahan dan roh-roh perseteruan. Dengan, haleluya, menghapuskan surat hutang. Setiap kita punya surat hutang. Surat hutang yang saya maksudkan di sini, hutang dosa. Hutang darah. Dari keturunan-keturunan saya mungkin berzina, dan nenek moyang saya yang percaya kuasa-kuasa kegelapan, dukun-dukun. Alkitab berkata Tuhan membalaskan kesalahan manusia, kesalahan seorang bapak pada anak-anaknya sampai keturunan ketiga dan keempat. Buat mereka yang hidup dalam penyembahan berhala, kuasa-kuasa kegelapan, makanya perlu diputuskan di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus. Dalam Wahyu dikatakan iblis itu pendakwa yang akan mendakwa kita siang dan malam. Dia mendakwa dengan apa? Karena dia memegang surat hutang. Kamu kan pembohong, kamu kan begini, bapak kamu kan penjina. Sehingga terus akhirnya kita tertekan tanpa kita sadari. Dan di saat seperti itu kita harus imani Yesus sudah menghapuskan surat hutang kita. Iblis itu dasar setan. Meskipun surat hutang sudah dipakukan, saya tetap coba didakwa, saya coba tetap diancam. Tapi saya berdiri teguh dan berkata, oleh darah Yesus saya sudah dibasuh, dibenarkan, dan dijadikan warga kerajaan surga. Apa kemenangan yang akan kita raih kalau kita fokus pada salib? Mudah melepaskan segala yang harus dilepaskan. Jadi orang kalau fokusnya pada daging, kalau pendeta suruh lepaskan perzinahan, oh kita harus berhenti merokok, wah dilawan pendetanya. Kenapa? Fokus kita daging. Sadar misalnya Abednego bilang apa? Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Mati urusan belakangan. Yang penting taat dulu. Orang kalau fokusnya pada salib, dia mudah melepaskan apa yang harus dia lepaskan. Adik-adik muda yang fokus pada salib, dia mudah melepaskan pacarnya yang tidak seiman. Ada banyak orang pacaran sama orang tidak seiman, dan terus dia pertahankan, dia doain udah 4 tahun. Belum bertobat. Lama-lama dia pikir, saya aja yang ngikut ya. Toh Yesus tetap di sini, cuma agama aja yang berubah, tapi Yesus tetap dalam hati. Omong kosong, saudara. Orang yang fokus pada salib, dia rela kehilangan apa saja, dia rela lepaskan apa saja, karena salib terlalu berharga. Makanya Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah, karena pengiringanku kepada Kristus jauh lebih mulia dari segalanya. Saja katakan, yeah.